Setia Podcast. Apa kabar nih semuanya? Nah, kita jumpa kembali dalam podcast UTM Talk. Podcast yang akan memberikan seputar info-info kampus dan juga kota Jakarta. Kita kedatangan tamu spesial yaitu Profesor Agus Radika. Beliau merupakan Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya izinkan saya perkenalan diri ya Prof ya. Nama saya Setia Aprilia, saya sebagai host hari ini. Nah, sebelum melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, saya pengen tahu dulu nih, apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Kesibukan Prof akhir-akhir ini apa aja sih Prof? Ya, biasa. Saya diberi amanah untuk memimpin kampus ini. Sekarang yang paling sibuk ya lagi membangun kampus di Rorotan. Jadi kalau kita lihat kampus kita ini nanti kan ada di 3 kampus ya. Minangkabau, kemudian Kramat Raya, Rorotan, dan satu yang sudah dapat rekomendasi dari LRDikti di Bekasi. Jadi kesibukannya di situ. Sibuk banget berarti ya Prof ya? Ya, di samping mengelola pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta ya, karena saya juga sebagai wakil ketua, kemudian juga dosen di UMJ di Jakarta. Karena sekarang saya mendapat amanah ini, tentu fokus pikiran saya adalah pada pengembangan UTM Jakarta. Kalau kita boleh flashback ke yang dulu-dulu nih ya Prof ya. Ya. Gimana sih ceritanya Prof Agus ini bisa ditawarkan menjadi Ya. rektor di kampus kita ini? Ya, saya sebetulnya home base itu rumah kegiatan saya itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya menjadi guru besar juga di UMJ, tapi karena di pimpinan wilayah itu ada amanah. Saya saat itu menjadi ketua BPH di sini, ketua Badan Pembina Harian. Maka amanah itu saya harus laksanakan. Dan di tengah suksesi rektor, beberapa kawan mendorong saya untuk bersedia dicalonkan menjadi rektor. Dan saya sampaikan untuk Muhammadiyah itu amanah itu kalau sudah diberikan tidak boleh ditolak. Tapi ketika diterima maka harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka dalam posisi itulah saya memberi persetujuan untuk dicalonkan, dan kemudian PP Muhammadiyah mengangkat, memberi tugas. Jadi ceritanya ya semangat bersama antara BPH dan UTM pada saat itu, karena saya sebetulnya berharap Prof Lela mau terus ya, tapi karena beliau menyampaikan ada hal-hal yang perlu diselesaikan dulu. Sebagai ibu, beliau punya tanggung jawab di rumah dan sebagainya, maka saya menyatakan iya saat itu. Tapi kalau pada saat itu Prof Lela lanjut, saya kira Prof Lela yang akan memimpin kampus kita ini. Itu ceritanya. Wah, menarik banget ya Prof ya. Kira-kira apa aja sih rencana Prof ke depannya untuk program unggul kampus kita ini? Kan Ya. pastinya kita banyak saingan-saingan di yang lainnya nih di kampus-kampus yang lebih, misalnya kayak kampus swasta atau kampus-kampus negeri lainnya. Ya, memang UTM itu perguruan tinggi baru dalam artian menjadi universitas ya. Iya. Tapi pengalaman dalam menata kelola ini dimulai saya mengikuti karena kehidupan saya memang di kampus ya, sejak masa Pak Darjan, Pak Nong Muiz, dan Pak Suwardi, tokoh-tokoh lain ya. Kampus ini tuh berjalan, berkembang menjadi STIE, berkembang menjadi universitas, dan itu menandakan bahwa akademik milieu, lingkungan akademiknya itu sudah tertata. Nah, dalam 1 tahun, tahun pertama ini, November kemarin, saya mengembangkan budaya akademik dari sekolah tinggi menjadi universitas. Kalau sekolah tinggi hanya satu rumpun ilmu ya, ekonomi bisnis, ada akuntansi dan manajemen. Berkembang jadi universitas, ada fakultas saintek. Nah, ini yang kemudian membangun budaya menjadi universitas itu adalah mengembangkan SDM-nya. Jadi membangun budaya organisasi baru sebagai universitas. Nah, saya melihat kawan-kawan di sini cepat sekali
bisa melakukan perubahan budaya itu, dan sekarang sudah tertata, terbukti dari misalnya akreditasi institusi baik sekali buat sebuah perguruan tinggi yang baru 2 tahun, pada saat itu baru 1 tahun malah ya, bisa mendapat akreditasi baik sekali itu merupakan prestasi. Kemudian program studi yang diakreditasi pada situ manajemen S2 juga baik sekali. Nah, sekarang kita sedang mereakreditasi program-program studi yang baru, dan saya melihat kawan-kawan sangat bersemangat ya. Lalu di samping juga akan mengembangkan prodi yang kekinian, hukum bisnis digital yang sedang disiapkan, kemudian juga sedang menyiapkan program studi yang berbasis pada teknologi. Karena nama kita ini keren ya, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Ada 2 modal utamanya, nama besar Muhammadiyah, dan yang kedua fokus pada teknologi. Bisnisnya bisnis digital yang kita kembangkan nanti. Sosek juga sudah berkembang, sosial ekonomi perikanan, teknologi informasi, sistem rekayasa komputer ya. Jadi ini semua akan kita kembangkan. Dari sisi sarana, kita punya tanah yang lumayan luas. Kalau kampus di sini memang nggak bisa berkembang horizontal, harus vertikal. Dan itu memerlukan biaya yang besar. Saya persiapkan dulu budayanya. Kalau di Rorotan kita sudah mulai, jadi sana memang ada lahan yang lumayan luas ya. Kita sedang ratakan dulu karena saya bergurunya itu kampus mewah ya, kampus yang mepet sawah gitu. Jadi karena kiri kanannya masih sawah. Nah itu dengan bantuan Pemda DKI, alhamdulillah kawan-kawan Pemda membantu pengurukan ya, dan sudah ada gedung 2 lantai, kemudian juga bantuan dari Kemenaker untuk lab mesin, karena kita itu nanti akan membuat fakultas teknik yang kita siapkan di Rorotan sana. Jadi pengembangan kita sampai dengan 2028 itu fokus pada penambahan sarana, karena kalau kita nambah mahasiswa baru itu ketersediaan sarana merupakan sesuatu yang harus disiapkan. Itu yang kami siapkan. Tahun ini alhamdulillah kita mendapat mahasiswa yang ya 0,3% naik dari tahun lalu. Kalau tahun lalu 200 sekian, tahun ini 270. Itu ya angka yang lumayan buat sebuah perguruan tinggi baru. Karena itu obsesi kita sebetulnya tahun depan itu paling tidak ada 700-an mahasiswa baru, sehingga akan terus berkembang. Nah ini kerja keras kita semua. Saya dibantu, didukung oleh para wakil rektor yang sangat serius, dekan yang masih juga serius, dosen-dosen muda ya, yang kita siapkan untuk pengembangan ke depan. Pada kita berharap sih 2030-an ya, 2033, 5 tahun setelah 2008 itu kampus Rorotan itu sudah menjadi kampus yang sebagaimana Prof. Lela sudah siapkan dulu, memiliki Twin Tower ya. Dan kita sedang hitung secara detail sekarang ini, kalau sudah seperti itu pasti akan meminjam uang bank dan sebagainya ya. Kemampuan kita membayar dan sedang kita hitung. Tapi selama kita belum mempunyai daya untuk mencari pinjaman bank itu, saya membangun dengan kemampuan yang kita miliki dan relasi yang jejaring yang kita miliki. Masjid juga akan dibangun sudah mulai ya, sudah mulai, donasi sudah beberapa masuk, dan itu semuanya insya Allah akan mendukung sarana yang lebih komprehensif di kampus Rorotan. Jadi itu kira-kira ya banyak yang memang harus kita kembangkan, programkan ya, karena memang ini kampus yang betul-betul baru berkembang dari sekolah tinggi ke universitas. Menarik banget nih teman-teman, banyak program-program studi baru yang ada di kampus UTM. Kira-kira nih Prof, apa sih yang dalam diri Prof itu
gigih banget nih buat majuin UTM Jakarta? Ya, pertama saya ini kader Muhammadiyah. Jadi kalau kader Muhammadiyah itu harus ikut terlibat dalam memikirkan semua amal usaha Muhammadiyah. Meskipun home base saya di UMJ, tapi UHAMKA, UTM, kemudian ITB AD di Jakarta ya ada Universitas Saintek ya. 5 perguruan tinggi Muhammadiyah di Jakarta itu merupakan sesuatu yang keluarga besar yang harus maju bersama. Maka ketika saya diminta untuk ikut membantu UTM dengan senang hati ya. Dulu juga saya membantu misalnya yang sekarang menjadi Unisma Tangerang ya, ketika Setia itu hampir mau tutup. Oh ya, semangat kita bangun, sekarang menjadi universitas yang cukup cukup bagus di Tangerang ya, sedang berkembang, punya gedung yang komprehensif gitu. Nah maka ketika teman-teman UTM memberi dorongan itu, maka dengan semangat ya saya menerima. Karena apa? Karena misi untuk terus memajukan Muhammadiyah kita. Dan saya berharap juga adik-adik mahasiswa mempunyai jiwa yang meniru tokoh-tokoh besar kita ya. Ada Prof. Malik Fajar ya, itu yang membangun Malang begitu besar ya. Kemudian di Jogja juga demikian, Semarang, dan kampus-kampus perguruan tinggi Muhammadiyah yang didirikan oleh kader-kader Muhammadiyah itu menjadi besar karena kebersamaan di dalam membangun kampus yang ada. Jadi UTM pada saatnya nanti juga akan besar, saya meyakini itu ya, karena semangat kawan-kawan yang juga tinggi. Jadi giroh di dalam gairah ya, giroh di dalam bermuhammadiyah itu harus terus kita tingkatkan. Di samping kenapa saya bersemangat, karena dukungan dari para pimpinan ya, Majelis Dikti terus memberikan saran, masukan ya. Motivasi gitu. Ya, dan juga adik-adik mahasiswa yang membuat saya semangat gitu ya. Dengan kampus yang terbatas, tapi kita masih mengukir prestasi. Misalnya kemarin di UNJ ada beberapa prestasi yang kita peroleh ya. Itu menjadi penyemangat buat saya juga untuk terus mengembangkan kampus ini. Menyinggung tentang mahasiswa tadi ya Prof ya. Ya. Kan sekarang kan banyak prodi baru nih, pastinya kan mahasiswa atau teman-teman Gen Z-nya kan pada tertarik nih. Menurut Prof itu, kenapa kita sebagai anak muda sekarang itu harus banget nih kuliah di UTM Jakarta ini? Ya, Gen Z itu kan mempunyai pengalaman hidup yang memang tidak bisa menghindar dari teknologi. Karena sekarang teknologi itu sudah menjadi instrumen penting di dalam kehidupan. Semua hal yang kita laksanakan itu sekarang sudah berbasis pada digitalisasi. Nah, maka UTM ini juga akan mengembangkan program-program yang berbasis pada digital. Teman-teman sedang memikirkan prodi dakwah misalnya. Nah, dakwah itu dakwah digital, dakwah yang berbasis pada media teknologi. Karena apa? Sekarang kalau orang mau belajar itu sudah tidak terikat lagi pada ruang, bahkan tidak terikat pada waktu. Di mana saja, kapan saja mahasiswa bisa belajar. Maka di situ kami juga mengembangkan, sedang memikirkan satu yang disebut dengan distance learning, ya. Pembelajaran berjarak. Orang menyebutnya pembelajaran jarak jauh. Kita menyebut pembelajaran berjarak untuk memfasilitasi supaya akses belajar itu makin mudah. Nah, tapi satu hal yang perlu kita persiapkan adalah aspek etika. Ya. Jadi memang teknologi itu membuat dunia menjadi borderless, ya. Nggak ada lagi batas. Ya. Dunia menjadi apa yang disebut oleh Topher sebagai global village, desa dunia. Peristiwa di Amerika saat ini bisa kita ketahui pada detik saat yang bersamaan karena ada media yang media sosial, media-media yang berbasis pada teknologi high tech ya. Oleh karenanya UTM tidak boleh ketinggalan, aspek etikanya juga kita persiapkan supaya mereka hidup dalam dunia yang memang terus berkembang, tapi nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Islam
nilai-nilai yang luhur yang diajarkan oleh Islam tetap harus mereka pahami. Maka dalam kurikulum kita selalu ada al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kemudian saya senang sekali ada mahasiswa yang bikin Baitul Arqam, Darul Arqam yang memang itu mempersiapkan mereka untuk paham bahwa disrupsi teknologi itu sudah demikian dahsyat. Oleh karena kita perlu mempersiapkan diri, dan persiapan diri yang paling baik itu adalah tentu dengan fundamen keagamaan yang penting. Maka nilai-nilai AIK itu terus baik untuk mahasiswa, dosen, itu harus betul-betul memahami bahwa ada nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi bersamaan dengan kita beradaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah karena kemajuan teknologi.